Hadirin sekalian yang kami hormati, marilah kita memulai acara kita pada pagi hari ini. Untuk itu kami mengundang para hadirin sekalian untuk berdiri bersama-sama, sementara barisan Dewan Dosen dan para wisudawan akan memasuki ruangan. Prosesi Akademika.
menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya, untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang kucinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang kucinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Selanjutnya kita akan memasuki ibadah. Mari bersama kita menyanyi lagu pujian Mulia Setiamu ya Allah Bapa, bait yang pertama sampai dengan yang ketiga. Mulia Setiamu
oleh Evangelis JH Gondo Wijoyo. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa Surgawi yang di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami datang sujud menyembah Dikau. Kami datang mengucap syukur Tuhan, karena seluruh acara wisuda ini berjalan dengan lancar, dengan baik. Karena kasih karunia dan anugerah demi anugerah yang Kau berikan kepada kami, khususnya kepada STTII di Yogyakarta ini, dengan para dosen, para profesor, para pengajar, semuanya yang terlibat di dalamnya. Kami bersyukur Tuhan, dan kami mau mempersembahkan semuanya ini adalah untuk kemuliaan Bapa Yesus Roh Kudus saja. Kami mengucap syukur karena semua berjalan, karena berkat yang sudah Engkau sediakan kepada khususnya para wisudawan wisudawati ini di dalam proses belajar mengajar yang telah berjalan dengan lancar, dengan baik Tuhan, sampai akhirnya terjadilah sekarang wisudawan wisudawati yang ke-38 dari STTII terjadi di tempat ini Tuhan, dengan visi bersama menuju kepada visi, dan kami akan melakukan sesuai dengan apa yang tertera di dalam firman Allah. Terima kasih Bapa. Kami akan membuka acara wisuda ini di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa. Amin. Hadirin sekalian, dipersilahkan untuk duduk kembali. Kita lanjutkan acara pagi hari ini dengan pembacaan ayat tema STTII. Kepada yang terhormat Bapak Alexander Noyes Kirk PhD, kami persilahkan. 2 Timotius pasal 4 ayat 1 sampai 5. Di hadapan Allah dan Kristus Yesus yang akan menghakimi orang yang hidup dan yang mati, aku berpesan dengan sungguh-sungguh kepadamu demi penyataannya dan demi kerajaannya. Beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Nyatakanlah apa yang salah. Tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Karena akan datang waktunya, orang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat. Tetapi mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya untuk memuaskan keinginan telinganya. Mereka akan memalingkan telinganya dari kebenaran dan membukanya bagi dongeng. Tetapi kuasailah dirimu dalam segala hal. Sabarlah menderita. Lakukanlah pekerjaan pemberita Injil dan tunaikanlah tugas pelayananmu. Persembahan pujian paduan suara STTII Yogyakarta. Melayani Tuhan.
Pemberitaan firman Tuhan oleh Bapak Kalrit PhD, kami persilahkan. Shalom. Saya senang sekali atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk melayani firman Tuhan di upacara wisuda ini. Kemarin kami, para dosen, diberi kesempatan untuk mendengar kesaksian dari calon wisudawan. Yang dikhususkan diminta apa visi dan misi sesudah wisuda. Dan kami mendengar banyak hal yang ada yang visinya begitu tinggi dan besar, ada yang tidak terlalu tinggi, tapi semuanya ada rencana. Kalau visi harus dihubungkan dengan perintah Tuhan, amanat agung. Tidak mungkin kita bisa lupakan yang Yesus katakan kepada kita, bahwa kita harus pergi memuridkan semua bangsa. Tapi cara ini diterapkan dalam pelayanan orang masing-masing itu bervariasi. Tetapi waktu kita mulai menjalankan visi, bisa terjadi halangan sampai bisa krisis iman. Saya ingat pengalaman saya, ini lebih dari 30 tahun yang lalu sekarang. Ini saya perintis gereja di Kalimantan Barat. Dan pada satu hari Sabtu saya akan masuk ke desa namanya Sibo Beringin. Pada waktu itu, jalan ke desa itu kecil, lumpur, bisa masuk dengan sepeda motor. Kalau cuacanya baik, tidak hujan, bisa setengah jam. Kalau hujan, paling cepat 1,5 jam. Jadi saya berangkat pada Sabtu sore dan saya berdoa, Tuhan, tolonglah supaya tahankan hujan sampai saya ke desa itu. Dan saya berangkat dari rumah dan kira-kira 2 kilo dari rumah, waktu untuk masuk jalan kecil, mulai hujan. Saya katakan, terima kasih Tuhan. Saya terus maju sampai kira-kira setengah jam dalam perjalanan, ada satu tempat harus belok dan naik agak tinggi. Dan itu pas jalannya itu atas di batu yang besar yang biasanya licin, lebih licin kalau hujan. Dan saya biasanya jatuh. Jadi saya berdoa, Tuhan, tolonglah supaya saya bisa lewat ini tanpa jatuh. Dan saya pakai sepeda motor lewat, jatuh. Saya katakan terima kasih Tuhan. Saya terus berjalan dan ini lewat satu desa. Dan saya lihat bahwa sesudah desa itu jalan baru dicangkuli, dikerjakan untuk buang rumput. Tapi masalahnya itu sekarang tidak ada yang lewat, jadi itu becek sekali, lumpur dan lain. Itu dan pada saat itu mulai hujan yang lebih lebat. Saya tidak bicara pada Tuhan pada waktu itu. Sudah puas itu. Saya coba lewat dan itu bisa jalan sampai harus naik bukit sedikit. Dan ban belakang saya walaupun ban lumpur itu penuh dengan lumpur, putar-putar saja, tidak bisa naik. Saya turun untuk coba dorongnya, tapi karena begitu licin saya langsung jatuh dan sepeda motor jatuh atas saya. Waktu saya berbaring di lumpur, saya bertanya, mengapa saya di sini? Ada teman-teman keluarga dari istri saya di Amerika Serikat, untuk olahraga mereka senang memakai sepeda motor dalam hujan dan lain. Tapi saya tidak pernah pakai sepeda motor seperti itu. Jalannya baik di Amerika Serikatnya. Tidak ada hujan. Mengapa saya di sini? Walaupun kita ikut visi dan panggilan dari Tuhan, akan terjadi waktu kita tanyakan, mengapa saya di sini?
Dari PL, salah satu tokoh PL itu Yosua. Dia yang dulu menunjukkan iman begitu besar. Dia sama dengan Kaleb waktu diutus di antara 12 pengintai untuk melihat keadaan di tanah Kanaan. Dia kembali dengan keyakinan bisa masuk, bisa kalahkan semua. Tetapi kita akan lihat dia dari Yosua pasal 7. Dia sudah dikuatkan oleh Tuhan dan umatnya dari pasal 1 Yosua. Sudah menyediakan semua umatnya untuk pergi. Mereka menyeberangi sungai Yordan, sudah melihat Tuhan kalahkan, jatuhkan kota Yeriko. Tapi waktu masuk, coba kalahkan kota Ai. Mereka kalah. Tidak diketahui oleh Yosua bahwa ini terjadi karena salah satu orang namanya Akim, dia mencuri dari Tuhan barang yang dikhususkan kepada Tuhan. Satu jubah, beberapa shekel, kilo dari emas dan perak, dan sembunyikannya. Tapi dia hanya tahu waktu coba mengalahkan Ai, mereka kalah dengan 38 orang yang jatuh korban. Dia berkata kepada Tuhan dari Yosua 7 ayat 7, Tuhanku Allah, mengapa engkau menyuruh bangsa ini menyeberangi sungai Yordan? Supaya kami diserahkan kepada orang Amori untuk dibinasakan? Lebih baik kalau kami putuskan tadinya untuk tinggal di seberang sungai Yordan itu. Juru khotbah ini itu di seberang sungai Yordan. Dan kita akan melihat di sini apa sebaiknya kita tidak menyeberang sungai Yordan. Maksudnya jalankan visi tapi puas dengan apa yang Tuhan memberi. Atau apa untungnya kita maju. Kalau Yosua di sini, ini saya baca ini itu hampir perkataan seperti bangsa Israel waktu mereka keluar dari Mesir. Mereka berkata, mengapa Tuhan bawa kami ke sini untuk mati? Baik kami ke Mesir. Jadi saya agak heran melihat bahwa pemimpin Israel, Yosua yang sudah menunjukkan iman besar, bisa katakan itu. Tapi kalau dia bisa katakannya, kita pun bisa mengalami hal yang sama. Kalau memikirkan makna menyeberangi sungai Yordan, ikut rencana Tuhan. Mengapa Yosua menyeberang sungai Yordan? Itu jelas. Tuhan yang menyuruhnya. Itu perintah Tuhan. Tapi waktu dia mengalami kesulitan, dia memikirkan keadaannya di seberang timur. Pertama yang dia memikirkan itu sudah aman. Semua musuh sudah dikalahkan. Dua raja itu Og sama dengan Sihon, orang Amori, sudah dikalahkan waktu Musa masih ada. Jadi itu tidak berbahaya. Sebelum mereka menyeberangi sungai Yordan, ada waktu khusus membuat konsekrasi, menyucikan, mengkuduskan mereka semua. Selama mereka di dalam padang gurun, rupanya mereka tidak melakukan perintahnya untuk sunat. Jadi ada upacara itu. Mereka kuduskan diri. Karena kalau maju, ikut Tuhan dengan iman. Tidak bisa main-main dengan dosa. Memang Yosua tidak mengetahui. Tapi mereka dikalahkan di Ai karena dosa. Dosa dari seorang tidak diketahui oleh orang lain dari Akan. Ini bisa rasa itu dosa kecil. Banyak emas dan lain di kota Yeriko. Tidak apa-apa, ambil sedikit. Tapi dosa itu membawa konsekuensi
yang fatal. Seringkali kita mau ikut Tuhan, dipakai oleh Tuhan, tapi masih mau pegang kepada beberapa kebiasaan yang kita tahu tidak. Saudara-saudara, bapak-bapak, ibu akan melihat Tuhan bekerja secara yang ajaib. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Bapa kami, terima kasih Tuhan atas firman-Mu ini. Tolonglah semua orang di sini supaya mereka tetap hidup di seberang Sungai Yordan. Ikut Engkau. Amin. Mengapa kita hidup di seberang Sungai Yordan? Untuk melihat Tuhan bekerja. Baik. Selanjutnya kita akan memasuki acara upacara wisuda dan penyerahan yang akan didahului dengan laporan akademik oleh Ketua Bidang Akademik STTII Yogyakarta. Untuk itu kepada yang terhormat Ibu Dr. Deti Monongko SE MTH kami persilakan. Hadirin yang kami hormati, perkenankanlah saya membacakan berita acara rapat kelulusan calon wisudawan tahun akademik 2018-2019 berdasarkan surat keputusan Sekolah Tinggi Teologi Injili Indonesia Yogyakarta nomor 276-STTII-STTI-7-2019 tentang penetapan nama-nama wisudawan STTII ke-38 tahun akademik 2018-2019. Jumlah wisudawan program studi sarjana teologi 23 orang. Program studi magister teologi 16 orang. Jumlah total wisudawan 39 orang. Daftar wisudawan dan peserta rapat terlampir dalam berita acara ini. Demikianlah berita acara ini dibuat dengan sebenarnya, ditetapkan di Yogyakarta pada tanggal 12 Juli 2019 oleh Ketua Pendeta Dr. Sumbut Yermianto MTH. Terima kasih atas perhatian dari Bapak, Ibu, dan saudara-saudara. Selanjutnya, kita akan memasuki acara upacara wisuda dan penyerahan ijazah yang akan dimulai dengan pewisudaan secara keseluruhan oleh Ketua STTI Yogyakarta. Untuk itu, kepada yang terhormat Bapak Pendeta Dr. Sumbut Yermianto MTH dipersilahkan untuk menempatkan diri, dan kepada seluruh wisudawan dipersilahkan untuk berdiri. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, para wisudawan dan wisudawati yang berbahagia, pada acara wisuda kali ini, sebagaimana dilaporkan oleh bidang akademik, ada 39 wisudawan dan wisudawati, 16 S2 dan 23 S1. Memang acara wisuda kali ini dari segi jumlah separuh dari tahun yang lalu. Kami sedang berjuang untuk
program S3. Oleh karena sudah dalam penantian, mereka yang sudah siap untuk diwisuda, dan kita sedang mengajukan borang untuk S3, dan bulan ini sebagai informasi telah berhasil di-upload dengan 9 standar. Karena itu pada kesempatan ini, saudara-saudara wisudawan dan wisudawati, saya selaku Ketua Sekolah Tinggi Teologi Injili Indonesia, setelah Dewan Dosen mengadakan evaluasi mendalam terhadap saudara, pada kesempatan ini saya mewisuda saudara dengan gelar sarjana teologia untuk 23 orang, dan mewisuda saudara dengan gelar magister teologi untuk 16 orang. Di dalam nama Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, saya menyatakan saudara menerima gelar tersebut dengan segala hak dan kewajibannya. Tuhan Yesus memberkati. Para wisudawan dipersilakan untuk duduk kembali, kecuali wisudawan dari program S1 Teologi. Kepada yang terhormat Ketua STTII Yogyakarta, kepada yang terhormat Badan Pengurus Yayasan Iman Indonesia, dan kepada yang terhormat Ketua Program Studi S1 Teologi STTII Yogyakarta, dipersilahkan untuk menempatkan diri. Wisudawan dari program S1 Teologi Kependetaan, Abius Yekwa, Angelia Mana Lola, Aris Kristianto Sega, Budi Yulianto Kusnadi, Eko Suprianto, Esther Sihite, Fatima, Gustianto,
Herlinda Hoar Makleat. Johnny Alexander. Kidung Dalu Sriyoko. Meniria Sai. Muhammad Hadi Karjanto. Nurbaya Sastri Wasti. Rakuma Prinando. Rapinus. Ripka Ramete. Rizky. Sri Hayati Pangga. Sylvia Grandis Watimena. Tesalonika Ari Tonang. Yohana Trisetyanto Hong. Yusuf Yonatan Silain. Kepada yang terhormat Kaprodi S1 Teologi dipersilakan kembali ke tempat, dan para wisudawan dari program S1 Teologi dipersilakan duduk kembali. Pewisudaan dari program S2 Magister Teologi, untuk itu kepada yang terhormat Ketua Program Studi S2 Teologi dipersilakan untuk menempatkan diri, dan para wisudawan dari program Magister Teologi dipersilakan untuk berdiri.
wisudawan dari program S2 Magister Teologi. Agus Budiono, SS. Insinyur Agustiono Siswadi. Amoy Okta Javani, STH. Doktrandus Beni Dolak Dules. David Patinama, Eskom. Handoko, STH. Heri Kristianto, STH. Citro Liunokas, STH. Maurits Stephen, STH. Marda Salina Sinulinga, SSI APT. Riston Batuara, SPD. Suwanda, STH. Sitorus Edrianto, SE. Sudadi, STH. Tri Atmono, STH. Yosafat Geral Montalili, STH. Yang terhormat Ketua STTII,
yang terhormat Badan Pengurus Yayasan Iman Indonesia dan Kaprodi S2 Teologi dan para wisudawan dari program S2 dipersilakan duduk kembali. Kita akan memasuki kesaksian wisudawan yang akan disampaikan oleh Riston Batuara MTH. Waktu dan tempat kami persilahkan. Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam Yesus Kristus. Saya deg-degan nih. Yang saya hormati Bapak-Bapak dari unsur pimpinan daerah, pemerintah, Yayasan Iman Indonesia, dan juga Bapak-Bapak dosen yang dan staf yang saya hormati. Puji syukur kepada Tuhan yang Maha Kuasa atas karena kasih karunia-Nya lah kita boleh hadir di tempat ini dan boleh ada acara wisuda ini. Kami mengucap syukur karena kasih dari Bapa, Anak, dan Roh Kudus yang memampukan kami semua sehingga kami boleh melewati perkuliahan pada saat ini dan akhirnya kami boleh diwisuda. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, melewati perkuliahan selama 2 tahun atau lebih bagi saya dan teman-teman di Magister Teologi dan bagi teman-teman Sarjana Teologi 4 tahun atau lebih bukanlah hal yang mudah. Secara khusus bagi saya pribadi, di tengah-tengah masuk ke STI dengan status non-teologi, harus mengikuti matrikulasi dan mengikuti kegiatan-kegiatan lainnya, tidak mudah. Tapi kami melihat bahwa begitu banyak kasih karunia demi kasih karunia, sehingga kami boleh melewatinya dengan baik dan boleh diwisuda pada saat ini. Dan itu semua hanya karena kasih karunia Tuhan. Kami sungguh bersyukur, karena berkat anugerah Tuhan sajalah kami boleh berkuliah dengan baik di jurusan teologi ini. Akhirnya semuanya dari Allah, oleh Allah, dan untuk Allah. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Salam, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih untuk kesaksian dari Bapak Riston Batuara MTH. Selanjutnya kita akan masuk dalam acara pujian dan doa penyerahan para wisudawan. Untuk itu para dewan dosen, para wisudawan dan hadirin sekalian dipersilakan untuk berdiri. Sembari para wisudawan menempatkan diri dengan sujud di depan, dan doa penyerahan ini akan dipimpin oleh Pendeta Petrus Mariono PhD, dipersilakan untuk menempatkan diri. Mari kita berdoa bersama-sama dan kita angkat tangan kita. Bapa di surga, kami bersyukur 39 saudara-saudara kami yang berlutut ini telah melewati satu masa yang begitu berat, pergumulan lahir dan batin, pengorbanan fisik dan materi. Dan jika mereka sampai kepada titik ini, tidak lain oleh karena Engkau telah bekerja dalam hidup mereka, memampukan mereka melampaui pengalaman yang sulit, hal-hal yang bahkan melampaui kekuatan insani mereka.
Kami bersyukur karena Engkau mendampingi, menyertai, dan memungkinkan mereka menyelesaikan program studi, sehingga sekarang mereka berhak menyandang gelar yang dirindukannya, entah sarjana teologi atau magister teologi. Dan sekarang ini Tuhan, saya ingin menyerahkan saudara-saudara kami ini ke dalam tangan-Mu. Mereka akan memasuki dunia pelayanannya, entah di dalam penggembalaan, entah di dalam pelayanan pendidikan, entah di dalam pelayanan konseling, entah di dalam pelayanan denominasi, dan bahkan di dalam pelayanan-pelayanan lain yang sekarang belum dapat kami bayangkan, tetapi Engkau akan memimpin mereka masuk ke situ. Dan kami doakan agar supaya mereka akan mengabdikan ilmunya, mereka akan menghidupi apa yang dipelajari di sini, sehingga mereka benar-benar akan menjadi terang dan garam di dalam dunia kami. Tugas mereka tidak mudah, tantangan yang dihadapi berat. Dan karena itu ya Tuhan, kami memohon pemberdayaan dari atas. Kuasa yang dari tempat Maha Kudus itu akan menaungi, membungkus mereka, dan bagi yang sudah berumah tangga, membungkus keluarganya, agar supaya mereka yang memulai pekerjaan yang baik ini akan melanjutkannya, bahkan meneruskannya sampai Engkau datang kembali dan mengangkat mereka ke hadirat-Mu. Ya Tuhan, kami tahu mereka mempunyai banyak kebutuhan nanti yang akan dihadapi. Kebutuhan fisik kesehatan, kebutuhan materi penopang pelayanannya, kebutuhan mitra kerja di dalam pelayanan. Semuanya ya Bapa, kami doakan agar supaya Engkau menyediakan, karena Engkau adalah Sang Gembala Agung kami, yang sanggup menyediakan yang kami perlukan. Bahkan Engkau akan menuntun kami ketika kami melewati lembah bayang-bayang maut sekalipun. Kami bersyukur ya Tuhan, karena Engkau berjanji Engkau akan menyertai saudara-saudara ini dari awal sampai akhir, bahkan hingga kesudahan zaman. Sekarang ya Tuhan, biarlah berkat yang melimpah dari Allah Bapa, dari Sang Putra dan Roh Kudus akan menyertai setiap saudara-saudara ini, menguatkan mereka, memampukan mereka di dalam pelayanan dari sekarang hingga Maranatha. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, doa ini kami panjatkan. Amin. Amin. Terima kasih Bapak-Bapak Pendeta, kami mohon kembali ke tempatnya, dan wisudawan silahkan berdiri. Dewan dosen dan hadirin sekalian dipersilahkan untuk duduk kembali. Menyanyikan Mars STTI Yogyakarta oleh para wisudawan. Indonesia untuk Kristus Tuhan, itu visi STTI. Bertujuan satu-satu, satu desa, satu jemaat. Mari kita bersama sehati mewujudkan visi ini, tercapai dalam satu generasi untuk kemuliaan Kristus. Pribadinya 3S, sarjana suci dan setia, Alkitab sebagai dasar, otoritas yang tertinggi, khotbahnya ekspositori, maju terus STTI Immanuel. Indonesia bagi Kristus Tuhan, itu visi STTI. Bertujuan satu-satu, satu desa, satu jemaat. Mari kita bersama sehati mewujudkan visi ini, tercapai dalam satu generasi untuk kemuliaan Kristus. Pribadinya 3S, sarjana suci dan setia, Alkitab sebagai dasar, otoritas yang tertinggi, khotbahnya ekspositori, maju terus STTI Immanuel. Bapak Ibu, saudara-saudara yang berbahagia, setiap tahun
Yayasan Iman Indonesia dan Sekolah Tinggi Teologi Injili Indonesia Yogyakarta memberikan penghargaan kepada para wisudawan dan mahasiswa yang mencapai prestasi tertentu dengan kriteria sarjana dalam arti IPK minimal 3,5. Sarjana suci berarti tidak melanggar aturan yang sudah disepakati bersama-sama. Ada istilah kita itu buku biru. Jadi kalau melanggar buku biru walaupun IPK-nya 4 tidak ada penghargaan ini. Tapi juga setia dalam arti pelayanan. Nah, kali ini mahasiswa yang mendapat penghargaan wisudawan yang mendapat penghargaan dalam bidang historika nilai IPK-nya 3,7. NIM 151012375 TH. Penghargaan ini diberikan oleh World Venture atas nama Saudara Esther Sihete. Silakan maju. Silakan maju. Dan kami mohon Ibu Cindy Reed MA memberikan hadiah ini. Berikutnya, wisudawan terbaik dalam bidang peranan perempuan diberikan kepada mahasiswa yang IPK 3,76. Nomor induk mahasiswa 51023776 TH. Penghargaan ini dari Overseas Council atas nama Yohana Tri Setiawanto menyelesaikan dalam waktu 3 tahun 11 bulan. Kami mohon Bapak Pendeta Alexander Noyes Kirk PhD menyerahkan penghargaan ini. Selanjutnya, penghargaan kepada wisudawan terbaik dalam bidang eksposisi. Penghargaan ini dari Ikatan Alumni Indonesia, IKA, dari IKA. Saudara kita ini, mahasiswa wisudawan ini IPK 3,5, nomor induk mahasiswa 51012397 TH atas nama Sri Hayati Pangga. Kami mohon Bapak Pendeta Dr. Sakius memberikan hadiah ini. Selanjutnya penghargaan kepada mahasiswa wisudawan Magister Teologi. Yang pertama, penghargaan diberikan kepada mahasiswa wisudawan terbaik di bidang misi dengan IPK 3,68. Nomor induk mahasiswa 17010200008 MT atas nama
Kriston Batu Bara SPD. MTH, maaf sekarang. Kami mohon Bapak Tulus, Pendeta Tulus Raharjo DTH memberikan penghargaan ini. Berikutnya, wisudawan terbaik dalam bidang eksposisi dengan IP 3,67. Nomor induk mahasiswa 17010200002 MT atas nama David Patinama. Kami mohon Bapak Pendeta Gultom PSD memberikan hadiah ini. Selanjutnya ada penghargaan bagi mahasiswa tingkat 1, 2, dan 3. Dan selanjutnya kita akan memasuki acara sambutan yang akan diawali dengan sambutan Ketua STTII Yogyakarta. Kepada yang terhormat Bapak Pendeta Dr. Sumbut Yermianto MTH kami persilahkan. Ya, kita kembali ke 2000 tahun yang lalu. Juru selamat kita 5.000 orang tanpa sekretari, ya. Yang saya hormati Dirjen Dimas Kristen Bapak Profesor Dr. Thomas Venturi, yang baru 1 bulan ini beliau mendapat tugas tambahan baru sebagai Inspektur Jenderal di Kementerian Agama Republik Indonesia. Selamat Pak untuk tugas baru tersebut. Wisudawan yang berbahagia yang dikasih oleh Tuhan. Kesempatan ini saya ingin menyampaikan beberapa hal. Sebagai informasi yang pertama, kita tahun ini STI membuka program reguler sore dan malam hari. Dan program ini dikhususkan untuk kaum profesional, karyawan atau hamba-hamba Tuhan yang di pagi hari mengalami kesibukan kerja. Dan kita buka program ini khususnya hanya di program S1. Jadi jika ada di antara saudara-saudara yang terpanggil untuk memperdalam kebenaran firman Tuhan, bisa mengikuti program ini, tidak mengganggu jam kerja di pagi dan siang hari, oleh karena kuliah diadakan di malam hari. Terus yang kedua, saya ingin informasikan, tadi sudah saya sebut mengenai program doktoral. Kita bersyukur oleh karena sudah upload borang Ban PT 9 kriteria, dan bersyukur juga oleh karena program ini diperkuat oleh 7 doktor dan juga 2 profesor yang mengajar di program ini. 3 doktor nasional, Bapak Petrus Mariono, Bapak Saparna, dan Bapak Parlaunan Gultom. Ketiga-tiganya selesai dari Amerika dan di salah satu perguruan tinggi, Dallas Theological Seminary, salah satunya yang dipandang oleh dunia sebagai benteng kaum Injili dunia. Dan juga ada 2 tenaga asing yang kita bersyukur oleh karena proses pengurusan visa dosen kelihatannya sudah ada di ambang pintu, sehingga ini akan memperkuat program doktoral kita.
kita bersyukur juga oleh karena Bapak kita dosen saya ketika saya studi di tempat ini. Nah, di sini ada Bapak Petrus, lalu kemudian ada Pak Antoni ya, generasi Pak Antoni, lalu Pak Khalid, dan ada Bapak Sutoyo Sigar yang diutus sekian puluh tahun untuk melayani di New York, di Amerika, dan sekarang kembali bergabung untuk berada di tengah-tengah lembaga. Silakan berdiri Pak, di tempat Pak. Sekali lagi Pak. Ya, terima kasih Pak. Di Indonesia ini ada 700 suku, dan penelitian dari Indonesia People Networking ada 130 suku yang masih disebut unreached people group atau terabaikan atau belum punya akses mendengar kabar baik. Nah, yang disebut suku, grup etnis kelompok masyarakat didefinisikan minimal 10.000 jiwa. Dan di Indonesia ini bahkan disebutkan hasil dari penelitian Indonesia People Networking itu ada 26 yang UUPG, unreached, unengaged people group. Jadi tidak punya akses. Alkitab, saudara, para wisudawan mengatakan dan Injil kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Ini etnis. Menjadi kesaksian bagi semua suku. Sesudah itu barulah tiba kesudahannya. Dan Ketua IKA tidak bisa hadir, dalam hal ini diwakili oleh Bapak Darto Sakius. Saya mohon untuk maju ke depan. Saya menyerahkan ya secara simbolis, inilah alumni STTII tahun 2019. Mohon Bapak yang mengurus selanjutnya ini. Tuhan Yesus memberkati. Sambutan kedua akan disampaikan oleh anggota Badan Pembina Yayasan Iman Indonesia. Pada yang terhormat Bapak Filemon Koweho dipersilakan. Shalom, salam sejahtera. Sekali lagi mohon maaf karena kapel ini belum memiliki dancer. Jadi berbicara dan Bapak Ibu mungkin harus menyiapkan sesuatu yang lebih. Yang kami hormati Bapak Presiden, Bapak Kristen, yang kami hormati rekan-rekan Bapak-Bapak, unsur-unsur yang hadir ini dari pemerintahan daerah, rekan-rekan mitra-mitra pelayanan yang mendukung STI, YI, dan UKRIM, serta para dosen, anak Tuhan yang pengabdiannya sungguh membuat kami yang di yayasan ini menaikkan wujud syukur kepada Tuhan. Setiap kali kami hadir di dalam peristiwa-peristiwa wisuda seperti ini, kami belajar untuk melihat Tuhan yang kita sembah itu seperti apa. Kerja dan rencana Tuhan untuk masa dan waktu. Dr. Chris Marandika adalah seorang yang lahir dari pulau yang kecil yang di peta itu tidak kelihatan. Beliau satu waktu men-sharing kepada kami, di peta di pulau Maluku itu tidak kelihatan di mana beliau lahir dan dibesarkan. Kehidupannya penuh dengan ikan dan ikan. Sehingga beliau mengatakan dia itu sampai kalau melihat ikan itu sudah tidak tertarik lagi, karena dari lahir sampai remaja kehidupannya dengan ikan. Tetapi seorang Chris Marandika ini dipilih dan dipakai Tuhan, memiliki visi yang besar untuk Indonesia.
tidak saja menyelesaikan sekolah teologi ya, seperti Bapak Ibu yang baru di wisuda, tetapi melihat jauh ke depan. Lahirlah visi 111. Kami bertanya kepada beliau almarhum, Pak Kris, apa yang Pak Kris ingin lakukan di Indonesia? Beliau menjawab dengan spontan, kalau saya Presiden Republik Indonesia, yang pertama-tama saya lakukan adalah membuat satu surat impres Presiden bahwa di setiap desa itu harus ada 5 agama yang diakui, atau 6 sekarang. Karena kita Pancasila. Momentum ini tidak sekedar menyelesaikan satu chapter bahwa Bapak Ibu telah menyelesaikan kuliah baik S1, S2. Tapi mari kita melangkah terus untuk melihat ke depan yang Tuhan telah sediakan. Hal-hal yang besar. Dan membangunnya dengan motivasi yang benar. Dengan mutu yang terbaik. Dengan metode yang sesuai dengan konteks saat ini. Selamat, Tuhan Yesus memberkati. Sambutan yang ketiga akan disampaikan oleh Dirjen Bimas Kristen Kementerian Agama Republik Indonesia kepada yang terhormat Bapak Profesor Dr. Thomas Penturi MSI, kami persilahkan. Selamat siang, Shalom. Saya tadi berpikir supaya listrik tetap padam, supaya saya bisa cepat berbicara, ternyata nyala lagi. Yang saya hormati dan saya kasihi Pak Pendeta Alvin Red yang memimpin ibadah kita dan mencerahkan kita, Ketua Yayasan Iman Indonesia yang diwakili oleh Pak Filemon, Ketua Sekolah Tinggi Teologia Injili Indonesia Yogyakarta, Dr. Sumbut Yarmianto. Yang kedua, saya ingin menyampaikan terima kasih dan penghargaan kepada Civitas STII Yogyakarta yang tentu dengan luar biasa mempersiapkan anak-anak atau para wisudawan ini untuk dalam proses akademik, dan hari ini bisa selesai baik dalam program sarjana maupun magister. Saya tadi melihat sepintas, terutama yang lulus dari magister itu backgroundnya ada sarjana komputer, ada apoteker, dan berbagai background S1 yang berbeda dan tadi sudah disampaikan. Dalam hati saya bertanya, kenapa mereka datang untuk belajar agama lagi, belajar teologi lagi? Kan cukup mereka belajar tentang ilmu-ilmu sains, teknologi, tapi kemudian mereka ingin belajar tentang Alkitab. Saya punya background juga berbeda, saya bukan teolog, saya seorang mathematician, kalau bahasanya begitu, dosen matematik. PP 46 2017 adalah sebuah peraturan turunan dari undang-undang yang mengatur tentang pendidikan keagamaan di Indonesia. Yang satu penting bagi saya dan teman-teman dosen adalah ruang kreativitas dari lembaga pendidikan tinggi keagamaan Kristen diperluas. Tidak hanya menyelenggarakan pendidikan keagamaan atau rumpun ilmu agama. Ruangnya terbuka, bisa menyelenggarakan pendidikan dengan rumpun ilmu umum, sains dan teknologi, pendidikan, seni, dan semua. Dibolehkan. Sekali lagi terima kasih untuk kita semua hari ini yang luar biasa mengerjakan tugas-tugas akademik. Mudah-mudahan semua yang kita kerjakan ini akan berdampak positif bagi tugas utama kita memuliakan Tuhan Yesus Kristus yang kita imani dan kita percaya. Selamat kepada para wisudawan dan orang tua. Terima kasih untuk institusi yang telah menyelenggarakan ini. Tuhan memberkati kita sekalian. Shalom. Sekarang sampailah kita pada penghujung acara, yaitu dalam acara penutup. Oleh karena itu, marilah kita menyanyikan bersama-sama kidung pujian, berdiri atas janji penebus.
Untuk itu para hadirin dipersilakan berdiri bersama-sama. Ku berdiri atas janji Rajaku, puji syukur bagi Kristusku seru. Sepanjang abad bergema nyanyianku, yakin akan janji penebus. Ku berdiri atas janji Tuhan Yesus. Ku berdiri atas janji penebus. Ku berdiri atas janji firman Allah sumber kemenanganku, yakin akan janji penebus. Ku berdiri atas janji Tuhan Yesus. Ku berdiri atas janji penebus. Ku berdiri atas janji Tuhanku, kasih-Nya kekal tetap mengikatku. Sabdanya bagai senjata yang ampuh, yakin akan janji penebus. Ku berdiri atas janji Tuhan Yesus. Ku berdiri atas janji penebus. Kita akan masuk dalam doa penutup yang akan dipimpin oleh Bapak Dr. Librek Antoni MTH. Kami persilahkan. Bapak Ibu, hadirin yang saya hormati, mari kita masuki doa penutup, sekaligus mengucap syukur dan memohon berkat Tuhan untuk kita semua. Bapa Surgawi, Bapa di dalam Tuhan kami Yesus Kristus, Juru Selamat kami, Gembala yang baik, yang penuh rahmat dan kasih karunia. Di akhir acara wisuda STI Yogyakarta yang ke-38 ini, kami semua mengucap syukur dan pujian kami persembahkan kepada Allah Tritunggal, Bapa, Anak, dan Roh Kudus, di dalam Tuhan kami Yesus Kristus, yang atas berkat pimpinan dan tuntunan Tuhan, acara wisuda hari ini, dari awal sampai akhirnya, terlaksana dengan baik. Kami akan kembali ke tempat kami masing-masing untuk bersama-sama melanjutkan visi yang Tuhan telah percayakan kepada kami semua. Maka kami menyerahkan seluruh hidup kami ke dalam pimpinan Tuhan yang Maha Kuasa, kepada Allah Roh Kudus dan kuat kuasa-Nya, serta mempercayakan diri kepada janji-janji Tuhan yang berharga, yang tidak pernah meninggalkan kami dalam pengabdian kami selanjutnya di tempat kami masing-masing. Maka izinkanlah kami pada akhir doa ini memohon kiranya kasih sayang Allah Bapa, rahmat dan anugerah dari Tuhan Yesus Kristus, penghiburan dan kekuatan Roh Kudus Tuhan, kiranya menyertai kami semua masing-masing dalam pengabdian kami bagi hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami naikkan doa ini. Amin. Kita akan mengakhiri seluruh rangkaian acara wisuda siang hari ini.
Oleh karena itu, seluruh dewan dosen dan barisan wisudawan dipersilakan menempatkan diri. Prosesi akademika. Demikianlah keseluruhan acara kita pada hari ini. Sekali lagi, selamat bagi para wisudawan dan terima kasih untuk semua pihak yang telah mendukung kesuksesan studi para wisudawan. Dan pada acara siang hari ini, Tuhan memberkati. Thank you.